لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam semoga selalu tercurah kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta ahli keluarga beliau, para sahabat, kerabat dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau, mengikuti sunnah-sunnah beliau dari dahulu sekarang sampai akhir zaman. Hadirin jemaah sekalian rahimakumullah, menyambungi pengajian kita di dalam Kitabun Niyat masih tentang niat mengunjungi teman atau sahabat dan kerabat. وينبغي للمؤمن أن يزور أخاه لسبعة أشياء حتى يحصل على جزيل الثواب والجزاء. Dan seyogianya bagi seorang mukmin bahwasanya ia menziarahi akan saudaranya, temannya, sahabatnya atau kerabatnya dengan niat li sab'ati asya', ada 7 niat, hatta yahsul ala jazilis thawabi wal jaza, sehingga dia mendapatkan pahala yang besar berlipat ganda. Awwaluha yazuru akhahu li hurmatihi wa li jalalihi wa qadrihi. Yang pertama, dia menziarahi saudaranya karena kehormatannya dan karena kemuliaannya. Kama ruya 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu nazara ila al-Ka'bah, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam memandang ila al-Ka'bah, Nabi memandang ke Ka'bah. Faqala, lalu Nabi berkata, laqad syarrafakallahu wa 'azzamaka wa harramaka. Ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, laqad syarrafakallah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan akan engkau, wa 'azzamaka, dan membesarkan engkau, wa harramaka, dan menjadikan engkau berada di tanah haram tempat yang paling mulia. Wal mu'minu a'zamu hurmatan minka, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang beriman itu lebih besar kehormatannya daripada engkau. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kehormatan, kemuliaan seorang muslim itu lebih besar daripada kemuliaan, kehormatan Ka'bah, Baitullah. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man akrama 'aliman, barang siapa yang memuliakan akan orang yang alim, faka'annama akrama 70 nabiyan, maka seolah-olah ia memuliakan 70 nabiyan, 70 nabi. Wa man akrama muta'alliman, barang siapa memuliakan orang yang menuntut ilmu, faka'annama akrama 70 syahidan, maka seolah-olah ia memuliakan 70 orang yang mati syahid. Wa man aza mu'minan, barang siapa yang menyakiti, mengganggu orang yang beriman, faqad azal anbiya, maka sesungguhnya ia sama dengan mengganggu, sama dengan menyakiti para nabi-nabi. Wa man azal anbiya, dan barang siapa yang menyakiti nabi-nabi, faqad azallah, maka sesungguhnya ia menyakiti Allah. Wa man azallah, barang siapa yang menyakiti Allah, fahuwa mal'unun, maka orang itu dilaknat. Fit Taurati, di dalam Taurat, wal Injili, di dalam Injil, wal Furqani, dan di dalam Al-Quran.
Wa qala sallallahu alaihi wasallam man akrama akhahu al-mu'min fa innama yukrimullah. Ujar Nabi lagi, barang siapa yang memuliakan saudaranya yang beriman, fa ka'annama yukrimullah, maka sama ia dengan memuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi niat kita yang pertama maelangi saudara kita orang yang beriman, maka itu sama dengan memuliakan Allah. Jadi niatnya memuliakan, menghormati dan membesarkan mereka. Apalagi yang pertama tadi maelangi orang alim atau maelangi orang yang menuntut ilmu. Luar biasa tadi fadilatnya kalau maelangi orang alim, maka sama dengan memuliakan 70 nabi, 70 orang nabi. Siapa yang memuliakan orang yang nuntut ilmu, maka sama dengan memuliakan 70 orang yang mati syahid. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, wa man akrama akhahul mu'min fa innama yukrimullah. Siapa yang memuliakan saudaranya yang beriman, saudaranya yang mukmin, maka sesungguhnya ia memuliakan Allah. Dan orang yang memuliakan Allah tentu orang itu akan dimuliakan juga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa an Ja'far as-Sadiq radhiyallahu ta'ala anhu, riwayat daripada Imam Ja'far as-Sadiq, beliau berkata, imshi mailan, berjalanlah 2 mil, wa syai' janazatan, dan melawat olehmu akan jenazah, wa syai' janazata rajulin salihin, dan lawatlah jenazah seseorang yang saleh. Wamshi 6 amyalin, dan berjalanlah 6 mil, wazul akhaka fillah, dan elangi atau ziarahi saudaramu karena Allah. Wa yuqalu, dan diriwayatkan, lamma akhadha zi'bu alladhi kazzabu alaihi fi akli Yusuf ibn Ya'qub, diriwayatkan ketika ditangkap orang serigala, yang ia serigala tadi allazi kazzabu alaihi, yang dipadahkan atau allazi kazzabu alaihi, yang ia serigala itu didustakan atasnya, artinya bahasa kita Banjarnya diburukkanlah, dipadahkan oleh saudara-saudaranya Nabi Yusuf, bahwasanya serigala itulah yang memakan Nabi Yusuf, padahal kada, artinya dibuang saudaranya di dalam sumur, kemudian dipadahkan, dilaporkan kepada ayahnya, ayah mereka itu yaitu Nabi Ya'qub, seraya sambil menangis-nangis, kemudian membawa baju Yusuf nang dicarik-carik, ya, dilumuri dengan darah. Nah, ketika ditangkap serigala itu, wa auqafu baina yaday nabiyillahi Ya'qub alaihissalam, dan diserahkan di hadapan Nabi Allah Ya'qub alaihissalam. Fasa'alahu, kemudian ditanya, amma arada minhu, daripada apa yang ia menghendaki daripadanya. Fa akhbarahu khabara sadiqin, fa akhbarahu khabara sidqin, kemudian ia bercerita akan cerita yang benar. Summa qala fi akhiri, artinya bukan inya nang memakannya. Nah, jadi inya memadahkan dengan sebenar-benarnya kepada Nabi Ya'qub, bukan dia yang memakan Nabi Yusuf, artinya inya dipitnah benar aja. Summa qala fi akhiri min aina ji'ta, kemudian setelah itu dikatakan kepadanya setelah akhir daripada dialog inya dengan Nabi Ya'qub, min aina ji'ta, dari mana engkau datang? Qala min Misra, serigala itu berkata, ia daripada Mesir, jadi inya datang daripada Mesir. Qala fa ina azamaka, kemana tujuan engkau? Qala ila Jurjan, ujar serigala itu dia menuju ke Jurjan.
Wa qala fama hajatuka, ditanya lagi, untuk apa engkau ke Jurjan dari Mesir ke Jurjan? Qala, serigala itu berkata, azuru akhan fillah, aku ke Jurjan itu untuk melangi menziarahi saudaraku di jalan Allah. Serigala adalah mulai Mesir ke Jurjan. Ditanya oleh Nabi Yakub, sekalinya hendak melangi saudaranya serigala juga. Nah, karena Allah di tengah jalan ditangkap. Nah, inilah hatinya nang memakan Nabi Yusuf. Nah, diserahkan naik kepada Nabi Yakub. Nah, padahal kada dipitnah benar aja serigala itu. Nah, kemudian dia berkata dengan jujur, menceritakan. Jadi di akhir dialog tersebut nah, dia mengatakan ia akan menziarahi temannya, saudaranya di Jurjan. Jauh-jauh mulai Mesir. Binatang aja telah luar biasa. Lianni sami'tu abai, karena bahwasanya aku mendengar abai, orang tuaku, yuhadditsuna an ajdadi. Jadi ujar serigala itu mendengar ya cerita daripada abahnya, dan abahnya pun mendengar cerita daripada kainya, an ajdadi ankum, artinya mendengar daripada datuk-datuknya yang dahulu tentang kalian para anbiya, ma'asyiral anbiya. Jadi kai ulun dahulu mengisahkan non abah ulun mengisahkan non ulun, ujar serigala itu, sambung menyambung inilah, memandahkan bahwasanya para anbiya itu ada mengatakan, jadi nabi-nabi yang dahulu itu mengatakan, anna man zara akhan fillah, barang siapa yang menziarahi saudaranya karena Allah, kutiba lahu alfi hasanatin, maka dituliskan baginya pahala alfi hasanatin, 2000 maksudnya 2 juta adalah alfi hasanatin. Nah, ditulis baginya 2 juta kebaikan, banyaknya adalah wa maha anhu alfi sayyiatin, dan dihapuskan baginya 2 juta kejelekan. Wa rufi'a anhu alfi darajatin, dan diangkatkan baginya 2 juta derajat. Ini riwayat nang dipadahkan oleh serigala tadi, nang ditangkap, nang kisah dipadahkan memakan Nabi Yusuf tadi. Dia menceritakan bahwasanya abahnya mengisahkan tentang perkataan anbiya itu, nabi-nabi yang dahulu. Nah, abahnya tadi dapat perkataan tadi daripada kainya. Nah, bahwasanya nabi-nabi mengatakan yang demikian itu. Jadi luar biasa pahala orang yang menziarahi saudaranya karena Allah. 2 juta kebaikan diberikan Allah Ta'ala pahala, 2 juta kesalahan dosanya dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, 2 juta derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala ibn al-Mubarak, berkata Abdullah bin al-Mubarak radhiyallahu ta'ala anhu, 5 asya la tas'udu min al-ardi ila as-sama' illa bit-tamam. Ada 5, jal Abdullah bin Mubarak, ada 5 perkara yang tidak akan diangkat daripada bumi ke langit kecuali dengan menyempurnakan 5 perkara tersebut. Jadi amal ibadah kita tidak akan terangkat ke langit, nah, kecuali dengan menyempurnakan 5 perkara. Ini perkataan daripada Abdullah bin Mubarak. Yang pertama, hurmatul mu'min, nah, memuliakan orang yang beriman. Jadi dia memuliakan, menghormati orang-orang yang beriman, siapapun dia, apapun bajunya, kaosnya, partainya, organisasinya dan lainnya. Kalau ia orang yang beriman, maka dia wajib memuliakan dan menghormatinya. Ini kadalah berbeda sedikit aja gin lain partai kada mau ba imam-imaman sudah. Nah kada akun je ba imaman nang itu partainya anu. Nah, organisasinya anu. Nah ini. Padahal nah
semua orang yang beriman itu mempunyai kemuliaan, wajib kita menghormati dan memuliakannya. Siapa-siapa yang tidak menghormati dan memuliakan orang yang beriman, maka amal ibadahnya tidak akan terangkat ke langit. Nah, ini perkataan daripada Abdullah bin Mubarak. Wa syukru ni'matir rabbi, dan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang nang syukur nikmat, maka amalnya diangkat ke langit. Orang yang tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, amalnya kadang akan terangkat karena dia tidak syukur. Jadi orang yang diangkat amalnya ke langit tadi, pertama memuliakan, menghormati orang yang beriman, yang kedua mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi pengertian syukur adalah menggunakan nikmat Allah Subhanahu wa taala untuk taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah hakikat daripada syukur. Kemudian wa haqqul walidain, yang ketiga, kalau dia tidak menyempurnakannya maka amalnya tidak akan diangkat ke langit, yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Menyempurnakan hak daripada kedua orang tuanya. Kalau bagaimanapun ibadahnya, malam tahajud semalaman, siang puasa seharian, tapi lawan mamanya, lawan abahnya durhaka. Kada berbakti kepada kedua orang tuanya, maka amal ibadahnya tidak akan diangkat ke langit. Itu yang ketiga. Yang keempat, wa ikramul alim az-zahid. Wa ikramul alim az-zahid. Yang keempat, memuliakan orang alim yang zuhud. Kemudian yang kelima, wa ibadatul jabbar, beribadah menyembah Allah Subhanahu wa taala secara benar sesuai dengan ketentuan, syarat dan rukunnya. Wa hukiya anna akhawaini fillah iltaqaya faqala ahaduhuma lil akhar. Diceritakan bahwasanya ada dua orang bersaudara di jalan Allah, iltaqaya, keduanya berjumpa. Faqala ahaduhuma lil akhar, maka berkata salah seorang daripada keduanya bagi yang lain, min aina aqbalta, kamana tujuan pian. Ujar salah satu daripada nang dua orang nang bertemu tadi. Qala hajjatu baitullahil haram, aku akan berangkat haji ke Baitullahil Haram. Wa zurtu qabran Nabi alaihi salatu wassalam, dan akan menziarahi kubur baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi nang saikong ni hendak tulak haji, ziarah ke makam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa anta min aina aqbalta, pian pang hendak ke mana? Qala, nang saikong ini berkata, min ziarati akhin, ulun hendak maelangi dang sanak ulun seagama. Min ziarati akhin, menziarahi saudara teman ulun, uhibbuhu fillah, saudara ulun itu nang ulun cintai karena Allah. Nang saikong tadi hendak beribadah haji, ziarah ke makam Rasul, nang saikong hendak beelang wadah kawannya nang dicintai karena Allah. Qala fahal tahibali fadlu ziyaratika, ujan nang saikong tadi, hatta ahaba laka fadla hajjati. Nang kaya apa artinya, lamun kita bahurupan pian nanti memberiakan pahala bahaji pian lawan ulun, pahala haji dan ziarah pian, sedangkan ulun memberiakan pahala ulun maelangi kawan sahabat ulun karena Allah. Fa'atrukul akharu malian fa'iza bihatifin yasma'u sawtahu wa la yara syakhsahu wa huwa yaqul. Kemudian salah satu di antara mereka berdiam, artinya kada berapa lama nang berdua ini terdiam. Jadi nang hendak menziarahi kawan tadi, kita berhurupan bang lah hanya pahalanya nih. Pian nang anak tulak haji nih, nak ziarah ke kubur Rasulullah, pahalanya gesen ulun, sedangkan pahala ulun nah hendak menziarahi kawan gesen pian.
Nah, lalu tadiam berdua. Nah, setelah beberapa saat ada suara. Nah, ada suara faiza bihatifin, ada suara yasma'u sautahu wa la yara shakhsahu. Suara tadi didengar suaranya aja tapi kada kelihatan orangnya. Suara gaib. Nah, suara gaib. Wa huwa yaqul, ujar suara tadi, ziyarata akhin fillahi afdalu indallahi min mi'ati hijjatin siwa hijjatil Islam. Ujar suara nang gaib tadi, hendak tahulah ikam berdua bahwasanya ziarah maelangi kawan karena Allah itu lebih afdal pahalanya di sisi Allah, lebih istimewa di sisi Allah min mi'ati hijjatin, daripada 100 kali berhaji. Menangka itu jar pas bandane jar, tapi kawa juga tulak atau umrah aja ngalih ya Allah, apalagi haji. Pas bandane barancaki bailang-ilang aja. Tapi luar biasalah niatnya bujur-bujur dan karena Allah, bukan karena yang lain. Jadi jar suara nang gaib tadi maelangi kawan, saudara, kerabat karena Allah itu lebih utama, lebih afdal daripada 100 kali berhaji pahalanya. Siwa hijjatil Islam, selain daripada berhaji yang ia wajib sekali seumur hidup di dalam Islam. Nah, selain haji nang wajib maksudnya. Jadi 100 kali haji nang sunat, bukan haji nang wajib. Nah, jadi kalau haji nang wajib tetap lebih istimewa, karena itu merupakan kewajiban dan rukun Islam. Kalau haji nang sunat ya nang dipadahkan oleh suara nang ini tadi, bahwasanya lebih istimewa pahalanya orang nang menziarahi saudaranya karena Allah itu daripada bahaji nang sunat 100 kali. Itu niat yang pertama tadi karena Allah, karena kehormatan dan kemuliaannya mailangi tadi. Nang kedua an-niyatu tsaniyah, niat nang kedua kita mailangi kawan, mailangi kerabat, mailangi keluarga, saudara kita. Yanwi bi ziyaratihi ta'allafahu ibdala qalbihi kay wa ibdala qalbihi lahu kay yatawalladu bainahumal mahabbah. Niat yang kedua supaya dia berniat berkasih sayang dan menyapa saudaranya itu dengan ketulusan hati. Jadi hendak berkasih sayang, hendak menyapa saudara tadi dengan ketulusan hati, sehingga dengan kasih sayang dan ketulusan hati tadi akan timbul saling mengasih sayangi di jalan Allah di antara mereka. Nah, jadi saling hubungan saudara tadi saling bertambah erat. Nah, tambah mesra ya kayak gitulah, tambah erat. Itu niatnya. Nah, yang kedua. Wallahu ta'ala yaqul, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim. Surah Al-Anfal ayat 63. Wa allafa baina qulubihim, dan Allah telah menyatukan di antara hati-hati mereka. Nah, jadi orang nang hatinya bersatu di antaranya tadi orang nang saling kasih sayang di jalan Allah karena Allah, bailang-ilangan karena Allah, saling silaturahim karena Allah. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an, andai kata engkau menginfakkan, mengeluarkan seluruh apa harta nang ada di bumi ini semuanya, ma allafta baina qulubihim, engkau tidak akan bisa merekatkan di antara hati-hati mereka. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala nang merekatkan di antara hati-hati mereka. Qala Ibnu Mas'ud, berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, nazalat hadhil ayah, turun ini ayat fil mutahabbina fillah, pada orang nang berkasih sayangan di jalan Allah. Jadi orang nang berkasih sayang di jalan Allah, ini ayat turun. Wa qila arba'u khisalin tu'akkiduhu
wa qila arba'u khisalin tu'akkidu mawaddatal akhi li akhihi. Dikatakan ada 4 macam yang dapat menguatkan rasa kasih sayang kita kepada saudara kita. Jadi ada 4 nang supaya kita ini tetap berkasih sayang, rekat pertalian persahabatan dan persaudaraan. Jadi supaya rekat, supaya kuat, jadi ada 4. Nah, ada 4 caranya, jalannya supaya tetap berkasih-kasihan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama az-ziyaratu. Nah, yang pertama saling menziarahi, saling mengelangi, saling mengunjungi karena Allah. Nah, itu yang pertama. Jadi untuk merekatkan persaudaraan, kekerabatan, jadi saling bailang-elang. Ini kada seumur-umur kada bisa bailangan. Nah, bakula itu kada bisa bailangan. Nah, padahal misalnya ya satu kota atau namun di kampung tuh lah. Kampung tuh halus saja pas tetamu aja bang lah. Ini satu kota, nah artinya kada jauh benar. Bakula pulang ya tuh kada bisa bailang-elangan. Nah, kayak apa? Hendak saling mencintai karena Allah. Nah, karena apa? Karena kada ada silaturahimnya. Nah, jadi yang pertama saling bailangan. Wassalam. Nang kedua, nah, cara kita untuk mempererat silaturahim, kasih sayang di antara kita sesama saudara muslim, yaitu dengan cara mengucapkan salam. Nah, bila tetamu mengucapkan salam, itu tanda kita orang yang beriman. Jadi semakin banyak kita mengucapkan salam, maka itu semakin erat tali persaudaraan kita kepada saudara kita yang mukmin. Oh, yang kedua. Yang ketiga wal musafahatu, bersalam-salaman. Nah, yang ketiga bersalaman. Dan sebagai bentuk daripada sunnah Nabi SAW bersalaman. Wah, ini kena kawalah. Nah, ada nang lawan sikut aja bersalaman, ada lawan betis, ada lawan tinju kayak ini nah. Nah, karena musim pandemi Covid ya kada kawa bersalam-salaman kayak rajin. Bagi nang kada wani, lamun nang wani juga kada apa-apa ya Allah. Nabi SAW bersabda, izal taqal musliman, apabila dua orang muslim bertemu, dua orang mukmin bertemu, berjumpa, fayatasafahan, bersalam-salaman keduanya, illa ghufira lahu qabla an yaftariqa, melainkan ia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa keduanya tadi qabla an yaftariqa, sebelum keduanya berpisah. Beluman berpisah lagi sudah guguran dosa-dosa lantaran dia bersalaman dengan saudaranya nang muslim. Nah, luar biasalah keistimewaan bersalam-salaman. Ayo dahulu ya nang kada bersalaman. Mudah-mudahan kena kembali normal pulang. Nah, sehingga sunnah Nabi ini kalau kita amalkan pulang dalam kehidupan sehari-hari. Kalau salam, kalau mengucapkan salam aja tuh nyaman aja. Kada bersentuhan, kada kontak langsung, kada kontak fisik. Yang keempat wal hadiyatu. Nah, jadi ada 4 tadi yang merekatkan hubungan persaudaraan. Pertama menziarah, saling menziarahi. Yang kedua saling mengucapkan salam. Yang ketiga bersalaman, musafahah. Kemudian yang keempat wal hadiyatu, saling memberikan hadiah. Nah, saling memberikan hadiah, bahadiah. Nah, Nabi SAW bersabda, tahadau tahabbu, berhadiah-hadiahlah kalian, niscaya akan menambah cinta, kasih sayang di antara kalian. Jangan hari Valentine aja hadiah-hadiah. Setahun sekali ya kita hari-hari ya Allah, siang malam, dan itu ajaran kada terikat waktu dan masa, tempat dan sebagainya. Nah, itu terus menerus kalau kita amalkan.
tahadau tahabbu. Kalau kita berhadiah-hadiahan, maka akan saling timbul tadi kasih sayang di antara kita. Walau lam yakunil an illa an yahsula lahu bihadhihi ziyarah idkhalus surur ala qalbil mu'min. Jadi setidaknya jika berkunjung itu tadi akan memberikan kebahagiaan, kegembiraan pada hati seseorang yang mukmin. Jadi idkhalus surur ala qalbil mu'min, menyenangkan, menggembirakan hati orang beriman. Nah, jadi paling afdal sedekah dikatakan idkhalus surur ala qalbil mu'min, menyenangkan hati orang yang beriman. Apalagi sedekah, apalagi pemberian. Sedangkan senyum saja sudah, nah itu termasuk sedekah, menggembirakan orang yang beriman. Wa qala ba'dhum fadlul ukhuwati al-ulfatu wal mulazamatu wal mahabbatu daimah. Nah, berkata sebahagian ulama, keutamaan berkunjung kepada sesama ialah timbulnya rasa kasih sayang. Nah, itu saling menghilangi tadi, timbul rasa kasih sayang. Wal mahabbah ad-daimah. Nah, jadi kasih sayang yang terus menerus, jadi menenteramkan hati, menetapkan hati, dan kecintaan yang terus menerus. Wa qala ar-Rasyid li Ali ibn al-Jahmi, anshidni qawlaka fil qurbah. Qala na'am ya amiral mu'minin. Berkata Harun ar-Rasyid, Raja Sultan Harun, Khalifah Harun ar-Rasyid li Ali ibn al-Jahm, bagi Ali ibn al-Jahm, seorang penyair. Anshidni qawlaka fil qurbah, bacakan syair untukku tentang kekerabatan. Qala na'am ya amiral mu'minin, inggih wahai amiril mu'minin. Allafta at-tauhid wal qurbata wa fi kulli yawmin ara turbatan fa yawmun mutilun ala ni'matin wa yawmun muqimun ala nakbatin wa mimma yatlubu aynal habibi habibun tutibu bihi suhbatu. Nah, ujar Ali ibn al-Jahm kepada Sultan Khalifah Harun ar-Rasyid, engkau ikat persatuan dan kekerabatan, dan tiap hari aku lihat pakuburan. Wa fi kulli yawmin ara turbatan fa yawmun mutilun ala ni'matin, di waktu yang panjang penuh dengan kenikmatan. Wa yawmun muqimun ala nuqbatin, dan waktu yang panjang pula yang penuh dengan mencekam. Jadi waktu nang panjang dalam kenikmatan itu maksudnya waktu hidup di dunia. Kemudian waktu nang panjang nang mencekam itu adalah waktu kita di dalam kuburan. Wa mimma yatlubu ainal habibi, apa yang sesungguhnya yang bisa menggembirakan hati seorang kekasih. Habibun tutibu bihis suhbatu, ialah kekasih yang merekatkan tali kasih sayangnya, yang selalu silaturahim, saling bahagia, saling memberi salam, saling musafahah dan lain sebagainya. Itu adalah perekat-perekat silaturahim. Jadi mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Mudah-mudahan segala dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan rahmatnya yang luas, selamat dunia dan akhirat, mati beriman sempurna, segala hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik hajat dunia maupun hajat akhirat. Dan mudah-mudahan kita selamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada bala, bencana, musibah, penyakit dan lain sebagainya. Dan mudah-mudahan kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah, dikumpulkan bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam syurganya. Amin, Allahumma amin. Kita bertahlil sedikit. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده 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 يا الله 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 اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين وشاء الرحمن المغفرة الفاتحة المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اجعل واوصل واهل وبلغ وتقبل ثواب ما قرانا وما عملنا من علم والاخره بفضلك وجودك وكرمك يا الله في هذا المجلس المبارك هديه موصله ورحمه منك نازله وبركه شامله وصدقه متقبلا نقدم ذلك ونهديه الى حضره حبيبنا وشفيعنا وقره اعيننا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وسائر الانبياء والمرسلين وآل كل والصحابه والقرباء والتابعين وتبع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والأربعة الأئمة المجتهدين والمقلين في الدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين السادة الصوفية المحققين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى والدنا مشايخنا معلمنا ولذي الحقوق علينا ولأموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا المرحوم سلدري بنت سلدين ثم إلى الجين نور إبراني بن ننجي أوصل اللهم سب ذلك منا إليهم أوصل اللهم سب ذلك منا إليهم أوصل اللهم سب ذلك منا إليهم اللهم اجعل فداء له من النار وفكاكا له من النار وشراء له من النار وحجابا لهم من النار وعتقا لهم من النار اللهم اغفر لنا ولهم وارحمنا وإياهم اللهم انزل الرحمة والمغفرة والشفاعة والنعمة على قبورهم واجعل قبرهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبرهم حفرة من حفر النيران برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله